Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan saya, Hari Muhammad Ajiji dari kelas IT 4203 dengan NIM 1303184057. Jurusan Teknologi Informasi Fakultas Informatika Telkom University. Adapun tujuan dari video yang akan saya buat ini yaitu untuk memenuhi tugas pengganti UAS mata kuliah basis data lanjut oleh dosen pengampu yaitu Pak Gede Agung Ari Wisudiawan. Oke, mari kita langsung mulai saja ke video penjelasannya. Sebelumnya, dari video sebelumnya saya telah membahas konsep ACID, ACID, dan sekarang saya akan membahas apa itu konflik serializability. Nah, apa itu serializability? Yaitu pengontrolan secara konkurensi kepada kebenaran dari kriteria yang membutuhkan eksekusi konkuren dari transaksi harus ekuivalen terhadap efek dari eksekusi serial transaksi tersebut. Sistem basis data harus dapat mengontrol eksekusi konkurensi dari suatu transaksi untuk memastikan database tetap terjaga konsistensinya. Asumsi dasar bahwa setiap transaksi harus tetap menjaga konsistensi database. Eksekusi secara serial pada suatu transaksi dapat menjaga database tetap konsisten. Sebuah jadwal yang mungkin konkuren serializable jika setara dengan penjadwalan secara serial. Pada serializability kita abaikan operasi selain dari instruksi read dan write, serta diasumsikan bahwa transaksi dapat melakukan perhitungan terhadap data di dalam buffer lokal di antara instruksi read dan write. Apa sih tujuan serializability itu? Yaitu pada saat mendesain skema kontrol konkurensi, kita harus tunjukkan bahwa jadwal yang dibuat oleh skema tersebut adalah serializable. Terdapat metode simple dan efisien untuk menentukan konflik serializability dari suatu jadwal. Misalkan sebuah jadwal S, kita dapat membuat suatu grafik langsung yang diberi nama grafik precedence graph. Nah, eksekusi konkurensi. Pada eksekusi konkurensi, banyak transaksi dimungkinkan untuk diproses secara bersama-sama dalam suatu sistem, memperbolehkan banyak transaksi untuk mengupdate data secara konkuren atau menyebabkan beberapa komplikasi dengan konsistensi data. Untuk memastikan bahwa konsistensi tetap terjaga dengan baik, pada eksekusi konkuren membutuhkan usaha yang lebih kuat. Akan lebih mudah jika transaksi berjalan secara serial. Eksekusi konkurensi schedule. Penjadwalan atau schedule merupakan urutan yang mengindikasikan urutan kronologis instruksi yang mana dari transaksi konkuren yang akan dieksekusi. Sebuah jadwal merupakan bagian dari suatu transaksi yang harus terdiri dari semua instruksi yang ada di dalamnya. Sebuah jadwal harus menjaga urutan instruksi yang muncul di setiap interaksi. Nah, tujuan konkuren apa sih itu? Tujuan dari kontrol konkurensi adalah untuk memastikan serializability dari transaksi dalam lingkungan multi-user. Nah, kita masuk ke konflik serializability, yaitu instruksi II dan IJ masing-masing dari transaksi TI dan TJ. Konflik jika dan hanya jika ada beberapa item data yang sama, key, diakses secara bersama-sama
baik oleh II dan IJ, serta setidaknya salah satu dari instruksi melakukan operasi write key. Nah, nomor 1, jika II sama dengan read key dan IJ sama dengan read key, maka II dan IJ tidak konflik. Jika II sama dengan read key dan IJ write key, maka I dan IJ konflik. Sebaliknya, jika II write key dan IJ read key, maka I dan IJ konflik. Terakhir, jika II write key dan IJ write key, maka I dan IJ konflik. Secara intuitif, konflik di antara II dan IJ memaksakan perintah logika temporal di antara keduanya. Jika II dan IJ merupakan instruksi dari transaksi berbeda dan tidak konflik, maka urutan instruksi II dan IJ dapat ditukar sehingga menghasilkan jadwal baru dengan hasil yang tetap sama. Nah, konflik serializability 2, jika jadwal S dapat ditransformasikan menjadi jadwal S oleh serangkaian pertukaran instruksi yang non-konflik, maka bisa dikatakan S dan S adalah konflik ekuivalen. Bisa dikatakan bahwa jadwal S adalah konflik serializable jika konflik ekuivalen terhadap penjadwalan serial. Contohnya yaitu penjadwalan yang tidak konflik serializable. T3 read key, selanjutnya T4 write key, lalu diikuti T3 write key. Nah, penjelasan di selanjutnya, penjadwalan 3 di bawah bisa ditransformasikan ke penjadwalan I. Penjadwalan serial di mana T2 diikuti T1 dengan serangkaian penukaran instruksi yang tidak konflik. Oleh karena itu, penjadwalan di bawah ini konflik serializability. Di sini ada tabel dengan atribut T1 dan T2, yaitu T1 melakukan read A dan write A. Lalu diikuti T2 dengan read A dan write A. Lalu T1 melakukan read B dan write B. Lalu T2 melakukan read B dan juga write B. Nah, oke teman-teman, sekian penjelasan dari saya. Semoga dapat dipahami. Saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.